Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua. Berjumpa lagi dengan kami trio ubur-ubur ya teman-teman ya. Gak tahu nama apa. Trio ubur-ubur aja. Ya, ini lagi di suatu tempat yang luar biasa indah teman-teman. Ya, kami lagi membahas tentang Elia Miron nih teman-teman ya. Waduh, Salah satu udah sembuh dia. Temannya Kores. temannya Kores. Sehat ya, sehat ya. Sehat. Oh. Ya, tanpa Elia Miron tidak ada Kores soalnya. Masa gua duluan ada anjing dia. Tapi anak baru dia. lu kan selalu mengklaim bahwa lu tuh hasil dari hujatan mereka. Iya, tapi Elia Miron anak baru. Oh, bukan hujatan Elia Miron. Dan dia nggak ngehujat kalau Elia Miron itu. Oh, Elia nggak ya? Iya, nggak ngehujat. Tapi dia bilang dia sampai di demo sama umat muslim. Nggak ada sebenarnya. Itu narasi yang dia bangun loh supaya Dia nge-framing aja, nge-blow up itu. Padahal ya udah, Elia Miron kan sifatnya berapologet, membela keyakinan dia. Sedikit nyenggol-nyenggol lah. Senggolannya nggak Sarkas dia kena, doang padahal ya. sarkas doang. Jadi tapi nggak itu ada problem. yang selalu dia bangun di gereja itu adalah saya anak muda umur 21 tahun Nggak ada. yang dikriminalisasi oleh umat muslim, Nggak di ada. demo untuk ditangkap. Di Nggak demo. Nggak ada datanya masalahnya. Siapa yang demo dia? Nggak tahu. Siapa Elia? Oi, siapa yang demo lu? Entah. Mental korban lu ya? Ah, itu jago. Memang seorang apologet Kristen tuh dasarnya tuh mungkin itu ya, harus jago memframing bahwa dia adalah korban. Saya dipersekusi. Saya dikasakiti. Ya lu pindahlah dari Indonesia. Jadi ada jenis mental ya. Mental kuat, mental pengecut, sama mental oten. Waduh, mental Mental oten. oten itu merangkum segala mental-mental yang negatif. Contoh mental victim, macam Elia Miron. Mental pengecut, macam Edi Saifuddin Ibrahim. Dan mental pembual, macam semua oten yang ada di media sosial. Satu Ini lagi, oten Bre. ya, apa Satu tuh? mental semua. Mental semua. iya. Lo mau nambahin mental apa? Nanti kalau kita bilang kayak gitu, mereka bilang buktinya yang kaya dari Kristen. Nah, mampus lu. Ya biarin. Mental orang kaya nanti dia bilang. Kaya tapi tinggalnya di mayoritas muslim. Wah, kenal lagi dia. Aduh. Oke ya, jadi kita tahu Elia Miron ini sekarang lagi jadi salah satu inilah idol ya. Idol kalau di Oh, dunia K-pop dong asli. dia ya. Pantes. Kalau dia nge-live, lihat filternya tuh macam wajah orang Korea. Iya, dia pakai lip balm semuka-muka anjing. Wah, Masalahnya bukan libam itu. Kalau libam kan nyaru. tapi ya. dia putih, lu Warnanya. hitam gol. Enggak geblek. Enggak, kalau libam itu warnanya suka nyaru ya? sama lipstick. Suka Tapi lu dia ya. kayak macam beda. Suka Itu lu macam ya. Lipstick, aduh Elia Miron. Oh, kalau kayak gitu lu nggak suka. Gue suka cewek, Oh. geblek. Tapi banyak orang pikir dia cewek kok. Iya, awalnya gue mikir gitu. That's why gue tanya. Ada pendeta yang nanggepin Elia juga, Miron nanggepin cewek dia tapi dia nggak tahu ya. Iya. Dia saya nggak tahu dia ini apa ya. Lu Banyak. tahu nggak? Esra Sorum Melatok juga gitu awal-awal. Pertama kali dia muncul di Richard Lee kan dia ditanya, Iya. lu cewek apa cowok gitu ya. Sorry ya, dia bilang. Terus dia jawab apa? Cowok. Oh, dia jawab. Tunggu, ini yang menarik. Tadi Goldian bilang, saya pikir di awal dia tuh cewek. Artinya dulu suka. Bukan suka, mengidentifikasiku mengarah ke cewek. Jangan dianggap gua suka ya Nggak, kali. tipe lu gua nggak? suka. Tipe lu nggak? Ya kagak gitu. Soalnya waktu itu belum ada dia. Jadi lu cuma nonton-nonton, kita nggak tahu. Soalnya tahu lu suka. Cewek, tapi ya nggak gitu juga. Nggak, cantik nggak menurut lu? Goldian anjing. Anjing Goldian. Ya, Boris, dulu kan Waduh, lempar ke orang dia. Loh kan di sini tuh lu sedang menjadi korban penebus salah. IP. Tapi emang beneran dia terjangkit. Waduh, Oh, ke situ. Enggak, bukan Ya, lu. bilang itu Gue bilang korban penebus. penebus apa? IP. Emang siapa yang HIV? Kan lu. waduh. Kagak, Woi. Ini framing. Bukan maksudnya kan lu jadi korban penebus HIV maksudnya. Jadi semua orang selamat gak kena gitu. Oh, bisa gitu ya? Atau bukan? Bukan. Jadi lu korban penebus apa ya? Gua bukan korban yang nebus manusia. Korban penebus Gua bukan. dari Kores. Ini kemana sih anjir, woi? Balik topik. Kalian yang entah. Jadi bully-bully Goldian. Aduh. Jadi ya teman-teman, kita tahu Elia Miron nih lagi jadi idola ya, 21 tahun. Terus Zina mata. waduh. Zina mata. Makin pemandangan dituduh mulu. Buset, tukang lumpi yang ngambil adonan di bawah diliatin dia. Aduh. Lu. Goblok.
Mana ada di ruangan terbuka gini orang lagi bikin lumpia, ya enggak? Otak-otak kalau kata siapa? Kata Oten isinya selakangan. Kores nih, aduh, astagfirullah. Jadi dipakai Oten dipakai ya ini ya. Gara-gara kores rupanya ya. Gara-gara kores rupanya ini kita. juga topiknya apa ini? Ya, jadi Elia Mironi kemarin ya dengan Pendeta Esra Soru membahas tentang siapa Parakletos yang diutus oleh Yesus. Ya. Jadi kita tahu tiba-tiba bahas ke sana. Ya mereka lagi pengen bahas aja kali ya. Gitu. Kok nanya gua gitu. Terus ngapain kita reaksi orang mereka bahas iman mereka? Ya mereka bilang umat muslim yang mengatakan bahwa Parakletos itu adalah Nabi Muhammad itu salah. Dia bilang nggak cocok. Karena kelakuan Nabi Muhammad itu tidak mencerminkan penolong. Tidak mencerminkan penolong. Penghibur. Oh ya udah gua bahas mengenai tidak mencerminkan penolongnya aja kalau gitu. Oh, siap-siap kalian. Jadi menurut lu Nabi Muhammad tuh penolong nggak? Penolong lah. Memang Nabi Muhammad pernah nolongin lo apa? Arab, lihat Arab tuh, ditolong. Bukan lu kan? Gua ditolong juga. Apa lu yang ditolong? Dengan ajaran-ajaran Nabi, sunnah Nabi ya. Gua ini harusnya menjadi kartel di Indonesia. Tapi kan kartel. Kartel apa tuh? Kartel telepon. Ya, kartel lah. Enggak, kartel apa? Kan kalau kita bicara kartel konotasinya negatif. Ya iya, kartel apa? Jualan apa mereka? Narkoboy. Iya itulah. Ya masa gua telepon. Iya, jadi kita ini teman-teman ya, bagi yang nggak kenal Kores, ini disclaimer nih ya, kita jelasin dulu. Jadi Kores itu sebelum mengenal Islam ya, dia itu dulu hidupnya gimana, Gol? Jadi agak jahiliyah dan cukup menyedihkan teman-teman. Ya dia kenapa sempet nyinggung kartel, mungkin ini bisa diklarifikasi ataupun divalidasi. Dulunya pemakai yang sudah tobat. Aku punya videonya 3 tahun lalu. Astagfirullah, kasihan. Kalau lo tanya cacing kurus, Kores lebih kurus. Daging macam gini itu belum ada di tubuh Kores. Aduh, menyedihkan. Jadi ya simpulin kenapa dia sampai seperti itu. Untung ada Islam. Ada Islam. Gue sampai bertanya-tanya, jangan-jangan HIV yang lo derita itu diselamatin oleh Islam. HIV atau apa? Oh bukan ya? Lu bukan HIV kan dulu? Oh iya, asam lambung gitu ya. Goldian hidrosepalus sih Juan, udah sembuh. Habis di laser tulangnya sama cairannya diambil. Ya jadi itu menyedihkan. Nanti tampilin ya video Kores yang dulu. Nah, gua ada. Di situ ada yang pas laptop sama gua. Dia gini-gini. Nggak ada dagingnya di tangan. Tulang semua. Iwan bilang. Jadi emang Goldian ini punya dendam waris kepada Kores gitu, Iwan, ke apa-apalah. Oke. Semoga Goldian bahagia di sana dan cepat sembuh dari stroke ringannya. Siap. Oke, jadi Elia Miron mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad itu yang pertama seperti tuduhan pada umumnya teman-teman kita sebelah, ya selalu mengatakan nggak pantas, ya jangankan menjadi penghibur, jadi nabi aja nggak pantas gitu kelakuannya. Gitu dia bilang. Iya. Wah anjir macam lu Elia Miron Sabaktani. Dia nggak nyebut Nabi Muhammad, tapi dia bilang nabi yang sebelah. Kan kita tahu ini arahnya. Yang sebelah. Oh, kita bahas Tuhan yang sebelah kalau gitu. Counternya ke Tuhan yang sebelah. Masa nabi lu balas Tuhan, parah lu. Ya nggak apa-apa, sama-sama ini kan orang bentukannya kan. Oh iya. Enggak, tapi sama-sama junjungan. Lu nggak kasihan Oten nanti yang nonton kalau bahas Tuhan yang sebelah. Oh ya. Ini makanya gue juga. Ini tunggu ya, kita disclaimer dulu teman-teman ya. Ini tempat umum, jadi ada yang panah. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada Oten yang nggak senang, paling tiba-tiba ada panah yang melesat ke kepala Kores. Oh gitu. Ya. Lanjut. Rohani nggak panahnya? Panah rohani. Aman. Terus lanjut. Apa nih? Ya menurut lu Nabi Muhammad pantas nggak memang ya jadi penolong yang lain? Jadi nabi pantas banget, penolong pantas banget. Buktinya apa ya? Lu lihat Arab lah, anjir. Arab itu bangsa yang tertinggal, bangsa yang jahil gitu kan. Kalau dapat anak cewek dimatiin, dapat anak cowok dibangga-banggain. Lalu kemudian bangsa Arab Baduy zaman dulu sebelum ada Islam itu mereka kalau misalnya pengen punya bapak, mereka milih. Hah? Mana bisa pilih bapak? Milih ada. Jadi kalau misalnya nih cewek hamil nih, gitu kan, nggak tahu cowoknya yang mana, dikumpulin itu cowok, dia milih sendiri, bre. Masa ada itu? Ada kayak gitu. Serius lu? Itulah kenapa makanya. Enggak, itu dari mana datanya? Nggak pernah dengar kalau yang itu. Ada dalam hadis. Dulu lihat hadis yang membahas pernikahan. Jadi dari zaman sebelum Islam, pernikahan Arab itu. Nggak, aku tahu itu misalnya si cewek pernah berhubungan dengan satu. Iya. Iya, dia bisa milih di antara itu. Itulah maksud gua. Dan itu pun. Itulah maksud gua gitu kan. Datang Islam. Tapi itu kan case-nya nggak semua.
Tapi kan selamat dari pernikahan seperti itu sekarang. Itu bukan nikah, itu kan berhubungan. Itu nikah anjir. Kawin, bukan Iya, nikah. itu selamat jadi selamat tuh dari situ. Oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Lalu kehidupan di Indonesia muslimnya juga bisa menjadi tolak ukur bangsa Timur Tengah dalam bertoleransi kepada agama lainnya. Kenapa? Karena Islam di Indonesia menerapkan sunnah Nabi rahmatan lil alamin, sehingga bangsa-bangsa Timur Tengah itu mencontoh kepada Muslim di Indonesia gitu loh. Tapi gue mau nyambung gini, sekaligus pertanyaan. Kan pernikahan salah satunya ikatan halal dalam Islam yang mungkin bisa menghindarkan kita dari pergaulan bebas dan dampak-dampak penyakit HIV/AIDS. Salah satunya dengan pergaulan bebas. Kores, aku mau tanya, data HIV/AIDS terbanyak itu di negara mana? Waduh, itu 10. Kalau kita ngambil data 10 negara tertinggi penyakit HIV ya, 2024 udah keluar belum ya? 2022 kemarin. 21 lah berarti. Abad 21 lah ya, 2022 ke atas gitu. Itu 10 negara tertinggi mayoritas penyakit HIV bukan dari negara mayoritas Islam, alhamdulillah. Itu dari sebelah. Iya. Sebelah mana? Kalau pakai bahasa Elemeron sebelah. Iya, sebelah ya. Dari agama sebelah. Agama sebelah. Makanya agama sebelah. Di Indonesia juga sama kalau nggak salah ya, yang Oh, angka iya, pergaulan bebas. Di timur lah, Itu. di sebelah lah. Agama iya, Tempat yang dia. populasinya Di sebelah. jadi penyakit HIV di Indonesia juga ternyata provinsi nomor pertamanya itu Di dapat sebelah. dari mayoritas agama sebelah juga. Agama sebelah. Di mana? Sebelah. Di mana tuh? Sebelah lah. Nggak tahu, tanya Eli ya sebelah di mana. Sebelah itu. Nggak tahu, tanya Eli ya. Sebelah. Cross check sendiri Sebelah ya teman-teman. iya. Gitu. Provinsi sebelah. Sebelah. Kita Jadi pakai provinsi- istilah You know what I mean? Elia. Sebelah. Sebelah. Oke. Nah, terus udah gitu makanya di sini tuh kalau kita melihat data, kita belajar secara data ya. Geografi, demografi dari dunia mengenai juara-juara amoralitas gitu. Lu akan melihat di sana ini agama sebelah gitu kan. Nggak pernah kalah juara 1 sampai 3 dalam amoralitas di kehidupan dunia. Contoh misalnya tadi lu udah bahas penyakit HIV. Ada lagi nanti STD namanya. Nah, apa tuh? Bisa STD itu dijelasin ke sex penonton. transmitted disease atau penyakit Oh, seks iya. menular Menular. gitu. Nah, itu 10 negara tertingginya mayoritas adalah dari agama sebelah gitu kan. Lalu kemudian pembunuhan gitu kan. Kriminal. Bukan beda-beda, Bre. Oh, ini pembunuhan. Ini pembunuhan. Kalau kriminal dia yang umum. Loh, kalau pembunuhan sekarang nomor 1 Bunuh diri. yang perang dong. Itu lucunya. Harusnya kan Suriah dan Irak gitu. Suriah, Irak, Yaman kan harusnya. Ini Iran, Yaman. enggak ini. Ini Venezuela Waduh, gitu kan. kartel. Venezuela, Kolombia, Amerika Latin ya. South Africa. Ini Goldian kalau kita kirim ke Amerika Latin gimana kira-kira? Oh, buset, dia pakai eyeshadow warna ungu anjir. Kalau ke sono. Nah, gitu-gitu Iwan. Jadi Agamanya apa? sebelah. Agamanya Agama sebelah. Sebelah. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena dalam Islam ada seorang nabi yang menyelamatkan kita dari segala bentuk Oke, amoralitas. ini aku bantu Muhammad sebelah. Shallallahu Alaihi Nggak, aku mau- Wasallam. Mau mewakili sebelah nih. Ya. Sebelah, oke, silakan. Jadi mereka bilang gini, buktinya Indonesia. Seharusnya Indonesia kan kalau Islam nggak masuk, dia kan jadi mayoritas Buddha sama Hindu, betul nggak? Iya, Hindu Dia Buddha. bilang lebih bagus Indonesia kalau Hindu Buddha kayak Bali semua pulau di Indonesia ekonominya bisa kayak Bali. Alhamdulillah, iya bagus kalau kepikiran ke sana. Kalau kayak provinsi sebelah, Kalau misalnya kayak Nepal gimana? Nepal, Kayak Tibet. Tibet, kenapa dengan Tibet? Tibet bagus kok, pemandangannya. Pemandangannya bagus. udah pergi belum? Infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, Nggak ada yang kelaparan. nggak ada yang kelaparan. Dia bela itunya loh. Nggak ada yang kelaparan. Lu Gimana cek lah. Lu cek sendiri lah kesejahteraan masyarakatnya. Gua udah pernah ke Lhasa, ke Nepal, ke Tibet. Gitu. Tibet bagus, infrastruktur bagus. Ya, kalau misalnya infrastruktur bagus, kenapa banyak orang-orang yang mengambil suaka gitu kan? Oh, Dan karena bekerja mereka minta China. jadi negara sendiri, nggak China. dikasih sama Cina. ke- Bukan. Kalau minta negara sendiri, mereka akan mempertahankan. Ini banyak warganya yang mencoba untuk mencari kerjaan di China. Why? Loh, memang mereka bagian dari Cina gimana sih lu? Bukan, maksudnya ke perbatasan Cinanya gitu loh. Kenapa mereka ngambil kerjaannya ke sana? Karena mereka tuh pingin memberontak. Serius. Kalau kita bicara Ya, Jadi kalau maksud kita lu berbicara mereka masuk Tibet ke ya? Cina spionase gitu maksudnya? nggak gini, kalau Tibet infrastruktur bagus,
ya. Tapi kalau kita bicara kan Cina itu kan nggak suka ya dengan orang yang ngumpul-ngumpul bahas-bahas sesuatu, apalagi ada yang membahas tentang politik ya. Mereka tuh marah. Bahkan kemarin tur Indonesia tahu nggak? Tur Indonesia ada satu pakai baju, rupanya lambangnya itu agak mirip dengan yang dianggap sebagai separatis pemberontak, diusir, dipulangin langsung, nggak boleh lagi lanjutin tur di Tibet. Iya. Tapi kalau gue lihat ya Nepal, Tibet, apalagi ya. Nah, tapi kan lebih mending dibilang, Thailand, gitu. lebih mending daripada nanti dibilang daripada Afghanistan. Nah, ayo. Afghanistan bagus. Taliban, Banyak testimoni Pakistan. turis-turis gitu. Kami sangat suka di Afghanistan gitu, atau enggak Pakistan. Banyak testimoninya di YouTube anjir. Mereka membandingkan Goldian Afghanistan. nggak percaya nih, ayo. Mereka Gimana sih? membandingkan Ya, Afghanistan. masalahnya gini, di media framingnya Afghanistan tempat Taliban, Pakistan. Iya, itu tempat kan chaos, berita-berita India sama berita-berita Pakistan, formal gitu internasional yang mewakili negara. Lu cek orang-orang yang memang tur ke sana, tinggal di sana dan mereka memberikan testimoni langsung. Oke, di sana. bagi teman-teman ya yang mau sponsori, Lihat itu anjir. kami pergi ke Afghanistan kalau ada yang bayarin. Afghanistan, Pakistan Kita liburan. berani gitu. Karena orang-orang Pakistan gua berani, Afghanistan gua mikir. Afghanistan juga berani. ada Pakistan dua-duanya, juga Bre. Pakistan gua berani. India. Wallahi ada dua-duanya. Itu kan Ada. perbatasan-perbatasan. Lu mau Afghanistan, Pakistan itu ada turis-turis bule. Pakistan tuh bagus. Uzbekistan. Pakistan bagus. Pakistan bagus. Makanannya enak juga gitu kan. Makanannya enak Dan juga. kalau nggak salah Pakistan sekarang Muslim populasi nomor 1. Iya, dan ada Nomor testimoni bule, dia naik motor touring gitu kan, yang perempuan tuh. gitu kan. Dia bilang hospitality di Afghanistan itu gua kira menyeramkan, ternyata mereka baik gitu loh. Lah kan itu gara-gara Islam. Itulah maksud Ya gua. itulah. Dari penolong lain itu outputnya timbul rumah sakit dengan mekanisme Iya, gitu. Islam. Sekarang kalau misalnya lu bilang itu Islam agak gemerang Suriah, Iran gitu, ya lu cek negara termiskin di dunia siapa gitu loh. Lu cek negara Afrika. paling berbahaya. Lesotho. Ya gitu-gitu Ya, lah, Bre. Afrika. Iya gitu Yang kan. kemarin pemerintahnya Sebelah. habis hancur apa? Bentar. Yang apa sih? Inflasinya tinggi Iya. apa? Negara apa kemarin? Ini apa Zimbabwe? Zimbabwe. Ya. Iya gitu kan, itu apa agamanya tuh? Sebelah kan. Sebelah. Gitu loh. Sebelah. Lu, tapi jago mereka itu mencoba jago di framing tapi bubuk di fakta gitu loh. Kasihan, Bre. Tapi mereka bilang gini, yang paling bagus mereka, paling jelek mereka. Minimal mereka yang paling bagus juga dibilang. Enggak, lu lihat yang paling bagus itu kebanyakan ateis anjir. Iya juga. Eropa, Nah, itu Perancis. Enggak. Udah Mereka ateis bilang lu. gini, kalau kita bilang ya, yang bagus tuh ateis. Memang kepercayaan ateis, tapi nikahnya di gereja dia bilang. Gini loh. Karena ateis nggak boleh nikah secara ateis. Yang pertama gini, di barat Meninggal agama, mati Kristen dibilang. apalagi Kristen, Ya, udah iya, cuma karena jadi ateis nggak boleh formalitas. dimati, anjir. Bentar Apa? dulu. Di Eropa, agama apalagi Kristen itu cuma jadi formalitas, hanya sebatas hitam di atas putih agar dapat subsidi dari pemerintah. Contoh di sana nikah ya, gunain agama, tapi mereka udah Nggak peduli, bodoh tapi- banget, gak peduli. Iya, Kemarin kan tapi udah pernah agama gue juga- tunjukin datanya. Berapa Jadi persen agama tuh yang cuma jadi murtad di tokoh. Swedia? Swedia itu kenceng loh, hampir 90%. Disusul Perancis. Murtad apa tuh? Dari Kristen, Ateis, masa dari ateis, Islam? Kok murtad dibilangnya? Ya kalau bahasa Alkitabiah mereka kan murtad keluar Bukan, Kristen. bukan Bre. Apa Ada di LAI ya murtad keluar Kristen. Jangan anjir itu Oh terjemahan. iya. Nggak boleh pakai. Oh iya nggak boleh, sorry. Apostate. Ya, gitu. keluar Berapa dari banyak Kristen. Kristen Swedia itu yang apostate gitu 80% loh. lebih. Gua ajarin kalian bahasanya yang setara dengan murtad di Islam. Dalam Kristen itu apostate. Nah, gitu. Terus habis itu disusul dengan Ceko. Ya mereka nggak bisa klaim negara-negara Eropa itu agamanya sebelah. Tapi kalau kita mau kasih fakta negara-negara yang kaya misalnya Qatar, ya paspornya orang-orangnya agamanya apa? Islam. Oh ya, kita juga Itulah tambahin pentingnya. iklan lagi teman-teman. Bagi yang ada di Uni Emirat Arab, Qatar, ya, yang sedang mencari pekerjaan, kami bisa pindah ke sana. Itu kita terima, guys. Ya, kalau ada yang mau memberikan pekerjaan ke kami. Oh ya, aku mau tambahin. Aku nambah istilah nih. Mau nambah satu istilah ya. Kan mereka sering bilang kadrun. Betul nggak? Kadal gurun ya. Mungkin Oh, kita bukan kafir dari gurun. bukan kafir dari gurun. Bukan. Sebenarnya Selama harusnya ini kafir dari saya gurun. salah. Iya, selama ini Anda salah. Aku manggil Oten pun kadrun. Iya. Kira kafir. Iya, gua dari nggak gurun. manggil yang benci Islam kadrun gua panggil. Oh ya, Kafir dari dulu. kadrun. Nggak, aku mau nambah ini. Bukankah mereka juga ada satu istilah baru? Istilah lama. Apa tuh? Ubel. Apa tuh? Ular beludak. Mau dibikin udel, cocok juga sih sebenarnya. Jelek kan? Ah, Mending gimana ular sih lu? Tritung.
Tritung tung tung tung. Mending itu gue yang bilang tung-tung. Tung. Enggak, berarti itu datang dari Valen gue dapetnya. Enggak, Valen sama gue waktu itu. Itu bahasa lo gue inget. Enggak, Valen sama gue waktu itu, tung-tung. RT 16. Itu tritung ini anjir emang rusuh gitu. Oh, gua pakai Tritung cabang Melayu. Dia cabang Melayu dulu. Gitu. Cuma lama-lama pegel juga leher. Panjang banget gue ngomong Tritung cabang Melayu. Jadi akhirnya Tritung juga gitu. Jadi itu thanks to Valen, kreditnya to Valen Ikhwan. Shout out Valen. Tapi denger Valen katanya masuk Kristen. Oh, ini bahasnya apa nih? Kok jadi melebar kemana-mana kita? Ya kemana-mana emang. Yo, ubur-ubur kalau lagi bahas. Nggak tahu gue bagian itu. Nantilah tunggu konfirmasi. Ya, karena belum terucap dari mulut dia. Tapi memang kita ada dengar dia menjelaskan Kristen. Tapi mungkin sedang cosplay. Oh, kita doakan. Menjelaskan doang nggak murtad lah ya? Iya. Kita juga sering menjelaskan mengenai agama-agama yang ada di dunia. Betul. Jadi walaupun kelihatannya dia membela kekristenan, ya bisa jadi lagi cosplay atau lagi menjelaskan dalam bentuk edukasi doang. Jadi selama belum dia yang ngomong sendiri, ya kita dilarang. Iya, kita lihat yang zohir-zohir aja Ikhwan, gitu loh. Ya kalau dia ngaku kayak PPJ dulu kan ngaku, kalau dia udah murtad, itu oke. Dari mulutnya jelas, sendiri. Nyata itu. Oke. Ya terus kita balik nih. Kalau kita bandingkan nih, mereka bilang kan penolong itu harusnya Roh Kudus. Ini agak membingungkan sebenarnya. Kenapa Roh Kudus disebut sang penghibur? Memang bisa menghibur apa dia? Gua masuk. Kalau penolong gua sepakat. Menolong untuk menghujat. Karena dalam Markus 13 ayat 11, semua tutur kata yang keluar dari penghujat Tritung itu datangnya dari Roh Kudus. Kalau nolong mereka untuk debat dan menghujat, betul. Tapi kalau misalnya kayak dia santunin pakai miskin lo. Kalau itu bukan dari Roh Kudus ya harusnya. Ya. Mungkin Bang Gores bisa tanggapin. Kalau itu ya rasa iba. Rasa iba itu dari mana? Rasa iba dari hormon manusia. Oh, dari hormon manusia. Iya. Jadi kalau Roh Kudusnya untuk apa? Roh Kudusnya untuk apa ya? Untuk apa Elia? Roh Kudus itu. Tapi sang penghibur, sang penolong. Oh, ini untuk apa namanya? Untuk menafsirkan yang sudah jelas-jelas tertulis dalam Bible mereka sendiri gitu. Oh. Biasanya gitu. Kamu harus biar jago nafsir untuk memahami ya, gitu. Biar jago nafsir. Biar jago nafsir gitu loh. Oh, ini maksudnya bukan begini, tapi begini loh maksudnya gitu loh. Tapi yang jadi problem kalau Roh Kudus itu penolong oten untuk mentafsir, kenapa dalam tubuh Kristen sendiri terkhusus Protestanisme banyak perbedaan tafsir dalam satu kitab dan membentuk ribuan denom yang ada. Roh Kudus ini beda pemikiran satu sama lain. Roh Kudusnya itu kayak jin banyak. Gimana tuh? Waduh. Ya ini apa Roh Kudusnya itu dia suka memberikan sesuatu inovasi mungkin. Gitu. Jadi Roh Kudus satu sama Roh Kudus lain punya inovasi beda-beda. Iya. Ini Roh Kudus itu satu doang atau sebenarnya ini cuma nama makhluk gitu. Biasanya mereka kayak gini kalau menjelaskan hakikat ketuhanan mereka yang roh itu kan, Allah adalah roh. Nah gitu. Lalu kemudian roh ini tuh kayak udara. Iya, banyak. Ada apa dia melingkupi. Lalu ya itu kan satu jatuhnya, tapi bisa jadi apa aja kan gitu. Nah, kalau kayak gitu kan konsepnya gini. Kalau gitu lu jangan hitung pribadi yang kentut, yang nafas, yang gas metana gitu kan, yang Iya, nafas juga disebut roh. Gitu. Jangan dihitung itu, lu satu-satu aja. Nah, posisinya kalau kayak gitu, angin juga artinya dia di bumi ada, di langit kagak ada gitu. Di Pluto, di Mars kagak ada, cuma di bumi doang. Kan jatuhnya begitu. Sebenarnya gini, kalau kita membicarakan konsep Tuhan roh, itu dilematis juga. Dan itu udah dipercaya oleh pagan-pagan sebelum bapak-bapak gereja mengajarkan Tuhan-Tuhan roh. Jadi ini bisa kita nyatakan dengan tegas mengenai konsep roh-roh ini itu roh itu dituhankan itu tidak eksklusif datang dari Kristen. Pagan-pagan terdahulu juga sangat dekat keagamaan pagan ini dengan roh-rohan kayak gitu. Kalau dia bilang kayak gitu nanti Islam juga banyak yang mirip pagan. Enggak roh. Enggak nyembah roh masalahnya kita. Gitu. Kita enggak pernah bilang Tuhan kita Allah itu roh. Allah itu laisa kami selisaiun, udah selesai. Berbeda dengan makhluk. Iya. Di Islam salah satunya roh-roh. Bahkan dalam Zakaria 12 ayat 1, roh-roh itu ternyata diciptakan. Tapi memang agak membingungkan kalau kita bicara roh ya. Jadi Bapak roh, Roh Kudus roh, Yesus doang yang manusia. Asalnya juga roh itu. Yesus. Hah? Asalnya juga roh. Iya, habis itu begitu Yesus dari Roh Kudus kan Maria hamil saat malaikat Gabriel nyamperin dari Roh Kudus. Iya, jadi begitu meninggal juga harusnya balik ke jadi Roh Kudus. Artinya trio roh. Ya kan?
mereka di dalam Kristen hidup seperti malaikat yang adalah roh. Enggak gini loh, mereka roh tuh dan salahnya juga. di sini. Dalam kehidupan dunia, bre, yang dihitung itu oknum atau pribadinya yang dihitung itu. Bukan hakikat kan gitu. Contoh begini, mereka Tuhannya hakikatnya satu roh kayak gitu kan. Pribadinya ada 3 gitu. Ada apa namanya? Apa Elia? Bapak, Putra, Roh Kudus. 3 gitu. Tapi ketiganya ini adalah satu hakikat gitu. Oh gitu. Nah, sekarang kita ini berapa hakikat kita? Satu manusia. Manusia satu kan? Pribadinya berapa? 3. Dihitungnya berapa? 3. Nah, kenapa Tuhannya Elia dihitungnya hakikatnya 1 gitu? Enggak, gini loh. Gitu loh. 11 selalu bilang Tritunggal itu bukan masalah Jumlah. numerik, bukan jumlah, bukan bilangan. Tetapi itu misteri Allah, misteri Theos. Nah, ini kita terbatas udah terbantah sama ini, Bre. Udah terbantah sama analogi yang tadi. Ini udah nggak misteri ini. Sekarang kita hakikatnya 1. Tapi gini. Kita dihitung 3. Coba kita pesan makan ke Padang di mana kayak gitu. Pak, kita 1 hakikat. Jadi bayarnya 1 doang. Tapi ini. Apa nggak digaplok sama tukang nasi Padang? Mereka takyahnya gini. Ini penjelasan ortodok ya biasanya. Bapa adalah sang sumber, 1 Korintus 8 ayat 6. Dalam sang sumber itu ada firman dan rohnya. Cuma 2. Bapa, firman dan roh. Nggak ada yang mendengar, ketiganya melihat, dapat dibedakan tetapi kuasa, tidak dapat dipisahkan. Hidup nggak ada itu. Cuma firman sama roh doang. Oh iya, Walah. emang gitu menurut roh kodo. Kok roh kodo ortodok gitu ya. Ya membingungkan ya kalau kita mempercayai ya 3 sesuatu yang eksak, 3 Tuhan yang eksak, tapi coba kalian jadikan 1, penjelasan apapun itu gampang terbantahkan. Iya, karena udah ketemu hakikat gitu kan. Jadi yang mereka hitung hakikat kalau ke Tuhannya, tapi kalau ke ciptaan-ciptaan yang dihitung pribadinya. Standar gandanya di situ. Makanya lebih jujur Edis daripada Elia Miron. Edis ngakuin Tuhannya 3, ya udah selesai. Nggak apa-apa, Tritunggal itu 3 kok. Nah udah kalau gitu nggak usah debat lagi, mereka udah ngaku. Iya, tinggal tapi banyak orang yang nggak terima. Muslim. Kata Edis ya. Ada gua videonya. Ada videonya. Ada yang kata Edis, Tuhannya Kristen itu 3 gitu. Jadi kalian nggak usah berdebat, kalian sudah 3. tahu. Mereka Edis ngomong gitu. Mana videonya? Kemarin diminta kali kirim-kirim, parah nih. Di TikTok. Lah, diambil TikTok. Enggak biar jadi opening. Pokoknya setiap video kita openingnya itu. Iya. Oh iya. Soalnya Tuhan kan kami 3, Bapak, Putra, Roh Kudus. Berapa? Ya Tuhan kami 3. Gitu. Udah, selesai. Gitu, karena debat lagi kita ngapain? Bisa dibilang kan mereka. Enggak, karena bisa dibilang mungkin 70% sekarang Laskar Polikardus ini kan junjungannya Edis kan. Bahkan Edis sampai merambat ke Twitter loh, ada yang nge-tweet sering-sering Islam nontonlah Edis TV. Karena aku cukup aktif ya dialektika di Twitter, apalagi lintas agama. Aku pada banyak yang komen juga di tempatku. Kalian harus belajar dari Edis gitu kan. Jadi aku share sama dia video lamaku waktu Edis masih jadi bubuk, gue bilang. Gue bilang ini Edis dulu peliharaan gua, sekarang aja udah nggak mau jadi peliharaan, udah naik pangkat ya. Iya, nggak apa-apa, makanya bagus juga gitu. Banyak orang-orang dari kawan-kawan Kristen itu sangat suka sama Edis, dan semoga Edis ini menyatukan Kristen yang ada di Indonesia yang berapa? 6% ya? 6%. 6% ini 8 atau 6? Enggak, Protestan. 6. Oh iya, Protestan. Protestan only 6% gitu. Semoga mereka semua bersatu dalam nama Edis gitu. Dalam nama Edis. Dalam nama Edis bersatu mereka di Indonesia. Jadi nggak ada. Soundingin donasinya Edis untuk itu. Tunggu. Jadi dengan bersatunya di Edis, mereka nggak ada lagi gontok-gontokan soal keuangan di gereja. Nggak ada lagi huru-hara di gereja lah, karena semua bersatu dalam nama Edis gitu, di live-nya Edis gitu, Bre. Itu bagusnya di situ. Iya. Dan Edis ada program kawan-kawannya yang Kristen. Wah, kita bantu promo. Oh, kita bantu promo. Edis sedang membuat rumah apologet di tempatnya sekarang Amerika. Itu harus kalian bantu. Entah dari mana uangnya, harus jadi itu rumah apologet. Karena gue dapat bocoran, Bre, dari akun Hana Maria. Waktu dia keceplosan kayaknya emosi gitu pas gua live tuh, nggak tahu kenapa tiap gua live tuh orang-orang tuh emosi mulu nih yang benci-benci Islam ini. Dia ngomong gitu kan, kalau edisi ini per live-nya itu 20 juta dapat. Wih, luar biasa. 20 juta. Salut ya, Bre. kita salut Edis. Patungan orang Kristen. Edis 6%, dulu yang jadi badut, sekarang udah sukses. 20 juta per live. Mantap banget ini. Nah, menarik kan? Dia punya program rumah apologet, per live-nya dapat 20 juta gitu. Double dapat ya. Wah, rekening kenceng dapat, banget, rekening gitu. dapat, saweran dapat ya. Dia udah berapa live kira-kira lama Julnya? Tunggu, yang terkenal lah, kita hitung sejak terkenal ya. Sejak terkenal udah setengah tahun dia. Setengah 6 bulan. Oke, 20 juta per live dikali 30 kali 6. 600 juta, 600 3,6. 3,6.
3,6 anjir 180-an. 3,6 M dia udah punya ini kalau dikumpul-kumpul Ikhwan dan juga kawan-kawan yang support Edis gitu. Itu belum rekening transfer ya? Belum rekening transfer gitu. Nah, sekarang kalau kita gabung-gabung ini rumahnya mana? Di Amerika. Tanah di Amerika mahal, wih. Jangan Rumahnya samakan mana? Indonesia. Indonesia 3,6 M bisa jadi rumah. Siapa tahu kakek-kakeknya di Rio Jadi ada tanah. jadi nunggu berapa banyak Jul supaya rumahnya tuh ada kayak kira-kira fondasinya atau udah dikasih lihat nunggu gitu? diaudit macam Rudy. Macam Rudy kalau ada yang gangguin. Oh gitu. biar Oh, perkembangan. Kalau gitu. nggak ada yang ngaudit, dia masih bisa tertawa ria, Gunda. Tapi udah lah, itu hak dia, itu hak dia. Nggak Oke, apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Kita sip senang. lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Terhitung harus gitu lah. Harus support Edis. Entah Dis. itu programnya 10, 20, 30 tahun ke depan walaupun rumahnya masih fondasi, ya kalian harus terus transfer ke Edis, support terus dengan gift-gift ya. Nggak, cuma aku mau bilang satu aja nih buat Edis ya, kalau dia dengar ya. Ya, jangan kamu tiru seniormu si Walabu. Enggak boleh. Bukan tirunya apa, tahu? Tiru senior lo. Bukan tiru Dan masalah Parani, bangun ya. Rudy Yohanes dan semua yang sudah gagal melakukan program mereka sendiri harus ditiru sama lu. Karena Bukan. gua suka ketika orang Yang gue bilang bukan programnya, sombongnya. Jadi gini ya, Oh, Walabu tuh bisa dibilang kan dulu rumahnya tuh yang kontribusi Nah, kita. iya. Iya. Dulu kan dia paling banyak diskusinya sama Iya, gua. kita juga Anjir. berhasil. Salah satu Kita berhasil afiliator mempromosikan, dalam diskusinya iya. lah. Iya, dia setiap hari tandemnya sama kita terus. Rudy Yohanes, Dia berhasil bangun lu rumah jangan lupa Ya. Rudy. Masa Kami gua juga bilang, mempromosikan lu Walabu, dan jadi gua rumah. kalau main ke Duri, gua nginap rumah lu ya. Oh, nggak boleh. Imam Muslim nggak boleh nginap sini. Loh, masa nginap aja nggak boleh? Gila, ini orang Luga aja kalau mau nginap kita kasih. Wah, parah tuh sombong. Jadi Edis, jangan lupa ya kan rumah apologet. Ini kan apologet juga walaupun apologet Islam. Jadi kalau main ke rumah Edis harusnya boleh dong. Gak mau anjir dia. Oh, lu nggak mau ya? Dia konsepnya apa ya? Tumpuk-tumpuk nanti karena dia tuh konsepnya tuh akan mengundang seluruh apologet yang Kristen untuk tinggal di sana. Oh, kan apologet Kristen Jadi dikit. kayak jatuhnya kayak apa ya? Kayak Barak penampungan. kayak ini camp penampungan Auschwitz tau gak lu? Kayak gitu kayaknya. Gak mau gua. Oh, nggak mau. Heeh. Oke. Jadi ya yang penting gua dukung supaya itu sukses gitu walaupun misalnya ngambil berapa puluh tahun jadinya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang support Edis selalu keluar uang untuk Edis gitu, Bre. Mantap. Selalu keluar Tapi uang. Itu banyak yang gua nih. incer. Elia Miron juga nampaknya bakal Bikin apa? membuat sesuatu. Kita lihat Kalau kita Oh, lihat bagus, progresnya, udah mulai. Dia punya ruang podcast sendiri. Dia bisa jadi fasilitator Studio. diskusi. Ya, Lebih semacam bagus. Studio lah. Bagus pokoknya. Oh, kalau dia mau jadi bikin studio podcast. Enggak. Kalau Bahkan aku dia lihat bisa- arahnya ya, dia mau jadi ini mungkin. Dia akan lebih ke arah ortodoks ya. Karena ortodoks kan gerejanya masih Apa bisa sih? dihitung jari. Dia bisa jadi Mau bikin gereja maksudnya? Bisa jadi. Oh gitu. Tapi kalau lihat Yang ini yang gua nonton kemarin ini, Bre, tersadarkan. Dia speak busuk dia. Oh iya, tersadarkan Itu mau juga harus kita promosikan. gereja Aceh. Ah, Gereja Aceh. dia mau bikin gereja Aceh. Enggak, Enggak. gereja Aceh namanya. gereja Aceh Kristen. Indonesia. Gereja Aceh Kristen. GAK. Tapi dia masih malu-malu untuk mengajak orang-orang Kristen yang dukung dia patungan, masih malu dia. Jadi dia cuma ini kayaknya bagus kalau dibikin gereja di sini. Enggak bagus kalau pakai nama ini. Kalau dibikin oke, semua tempat menurut mereka bagus. Tapi kalau namanya walaupun bisa jadi gereja, rumah ukuran gereja 6x8. Aceh. Keren Terus sih. Muslim itu kalau kita bikin di sini pasti takut buat demo. Kayaknya bagus deh bikin gereja di sini. Kapan ya kejadian gitu-gitu, Bre. Itu harus didukung Dia lagi anjir. malu-malu kucing Itu- buat minta donasi. Itu harus didukung ya gitu. Jadi akan kalian yang support tersadarkan Edis, Elia Miron gitu. Lu nggak bantu teman diskusi lu? Siapa? Si Arif Gulo. Arif Gulo juga bangun gereja loh. Arif Gula bangunnya. Iya. Oh, Arif Gula kasihan ya, dia santun soalnya jadi nggak ada yang support. Iya, enggak itu, enggak tahu. Santun dia, jadi nggak ada yang support kasihan. Kita tiga Itu dulu aja ya, kita itu support sama. Pendeta Nias aja. Bukan, dia memang pendeta tapi nggak terima kalau dari STT Nias. Dia bilang, oh STT Nias itu bukan saya. Oh gitu. Dia pendeta memang, Arif Gulo. Di Kalimantan Aduh. dia kan? Enggak, di Batam. Di Kalimantan. Pernah diskusi sama aku, ngomong aku di Batam, Bang Goldian. Lagi main di Batam mungkin. Enggak tahu ya, iya. Dia ada gereja, waktu itu gereja kebanjiran soalnya, kasihan. Waduh, tidak selamat. Tidak selamat barang-barangnya, dia kasih nampak, waduh hancur semua dalamnya. Nggak dibantu. Nah, itu dia. Nah, karena Genteng bocor karena aja. dia nggak bisa ngehujat berdua. Islam. Coba ngehujat. Jadi memang Dibantu itu. resep supaya bisa seperti Edis ya, harus menghujat. Nggak percaya, lihat Afrida. Hmm. Pertama tampil open cam, minyakan, jerawatan. Tapi Elia Miron, lu bilang nggak menghujat?
Afrida, bre. Afrida lah. Oh iya, Afrida. Terus sudah menghujat Islam, apa yang terjadi? Skincare. Wih, anjir, tapi walaupun masih mukanya jerawat kayak semua porcelain, dia. anjir itu kalau kepegang kepleset anjing tangan. Gitu deh. Gitu deh. Tapi lu bilang tadi Elia Miron bukan penghujat, tapi dia sukses. Elia Miron iya. Bagus dia. Mental victim aja. Elia Miron itu sukses karena dia punya punya public speaking yang melebihi rata-rata apologet dari Kristen yang benci Islam. Gitu doang sih. Dan itu cukup untuk dia membuat dia sukses dengan jalur yang belum ada apologet Kristen lakukan. Jadi dia ini pionir untuk jalur itu ya. Tapi dibantu juga dengan bentuknya sih. Yang membuat orang tanda tanya kan. Karena hampir semua awal undang dia selalu tanya, ini laki atau cewek ini ya. Itu duluan selalu yang ditanyain. Tapi yang lucu gini, kita kalau berbicara ajaran Elia Miron, wih, kacau. Banyak pendeta, nggak hanya interdenominasi aja, yang sepandang saya, oh ini yang diajarin sesat. Adu viewer lah. Kalau kayak gitu tapi aman kalah. dia. Nggak, yang jadi masalah viewernya pendeta-pendeta yang sekolahnya sampai S3, dapat gelar PhD, doktoral kalah. Tetap menangnya Elia. Elia menang. Ada orang Kristen bertentangan sama Edis dalam pengajaran Kristen, cek viewernya. Cek viewernya. Lu cuma 20 biji ke bawah, jangan lu ngomong aneh-aneh, bre. Dimakan lu sama supporter Edis, dimakan. Budi Asali aja angkat tangan. Luar biasa Edis. Kan? Edis juga ini merupakan sebuah fenomena baru, bre. Edis ini adalah golongan yang non pendeta, golongan yang non akademis, maksudnya tuh nggak sekolah ya, dia nggak sekolah teologi, golongan dari jelata, yang bisa mengalahkan viewernya pendeta-pendeta kondang Kristen. Jemaatnya juga menang. Ngalahin Dekinga Das Verbum Veritatis, Budi Asali, Muriwali, Ezra Soru, Melato kalah juga. Aduh. Buktinya Melato sampai nyembah dia kan. Ke Amerika muji-muji dia. Anjir. Semua jemaat kita harus dukung. Mantap. Edis, bayangkan. Melato suruh jemaatnya dukung Edis. Salut dengan Edis, pingin belajar seperti Edis. Mantap. Kita ini apa namanya, kita ya yang mujahid. Gue manggilnya Mugof sekarang, bre. Gue manggilnya Mugof. Mugofnya Muslim, Mujahidin Gospel Fikr ya, kayak Gurunda gitu kan, dan yang lain-lain gitu. Kita nggak bisa mengalahkan viewernya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Halid Basalama, Ustadz Adi Hidayat. Kita nggak bisa loh. Tapi Edis dia bisa mengalahkan viewernya pendeta-pendeta sendiri. Edis memang. Ya karena dipertaruhkan Edis. Yang disukai oleh orang Kristen seperti dibilang Pak Budi Asali ya. Makin menghujat, makin suka orang Kristen. Ada cerita lucu gini. Mantan temanku kampus. Mantan teman, putusnya kenapa? Bukan. Teman lama yang di kampus ya, sekarang masih berteman. Teman kampus gua ada beberapa yang tahu lah TikTok gue. Emang itu TikTok asli awalnya entertain gitu. Nonton dialog gue. Yang ngoten gue blokir, gue nggak enak. Serius. Dia tanya, Gok, lawan si Edis. Pada tahu Edis. Anjir. Loh iya, karena ada tingkat dalam gitu. Lu kalau misalnya di luar nih orang-orang yang support Edis di luar itu mereka bertoleransi, penuh kasih. Tapi kalau udah di medsos, anjir. Jadi ini, bre, jadi roh kardus, bre. Maksudnya roh kardus itu roh yang menuntun lidahnya untuk menghujat agama lain. Nah, itu tuh. Roh kardus. Di tempat gua aja banjir komentar apa? Belajarlah di Edis. Dan Allah habis dibully Edis. Habis dihajar Edis. Waduh. Salam 2 rob. Waduh. Nah, gitu. Mereka bikin jargon-jargon yang udah kita buat padahal. Yang kalau di mata gue nih ini jargon-jargon yang tidak berpengaruh sama persentase pertumbuhan agama mereka gitu loh. Aduh, persentase lagi di bawah. Ih, gue suka banget bawa itu gitu, karena kalau lu ngetik viewernya Edis 25k gitu kan, atau menghujat Islam di komen, seenggaknya gitu seminggu setelah itu persentase populasi agama lo jadi 7%. Tapi mereka bilang udah naik, cuman sensusnya yang belum. Kan sensus di negara kita nggak setiap hari. Ya bikin sensus sendiri lah. Kalau gitu. Nunggu sensus Islam lebih naik. Iya, karena gue udah cek per 2019 sampai 2025. 2024 punya. 2025 belum keluar. 2024 agama belum keluar. 2024 dah. Enggak, kita yang sampai 2023 dulu. 2023 dulu. Itu Muslimnya dalam 5 tahun naik 200 juta. Muslim naik 200 juta. Oh, 200 juta. Itu seluruh 200 dunia. Juta. Tembus 200 juta sekarang.
Bukan, muslim Itu ini seluruh kan sekarang dunia. 800. Seluruh dunia ya. Bukan Oh. Indonesia. Kok 200 juta? 200 ribu. Penduduknya aja 280 juta. Ini kita bantu 200 ini, ribu. Bukan. Gimana sih? 2 juta, 2 juta. Oh, 2 Gua juta. ada post tuh. Eh, Gua ada post. 20 juta. Oh, 20 juta. 20 juta tembus Gua ada 20 post. juta gitu kan. Nah, lo tahu yang saudara kita Kristen berapa? Sebelah. Sebelah. Enggak tahu, minus pokoknya. Ya kita yang sebelah aja ya, Mm-mm. 200.000. Tumbuhnya. Dia 200.000. tumbuh, tapi secara market share Presentase ya secara kalah. pembagian dia tuh 200.000 turun. jiwa tumbuh. Oh, ada alasan dia bilang. Tahu? Apa? Kalau tanya sebelah. Alasannya gara-gara yang muslim nih umur 18, 19 udah nikah. Kami umur 30 baru nikah. Lambat pertumbuhannya. Lo mana mujizat Tuhan? Mujizat Tuhan nggak melipat gandakan orang ya, Black. Mujizat Tuhan yang mana? Enggak, maksud gua makanya ini kalau kita udah bahas populasi ya, di sini tuh lu tuh daripada lu ngambilin mencoba nyomot umat agama lain tapi gagal mulu kan gitu ya. Mending cetak gitu. Mending lu beranak pinak. aja. Iya. Lama, tunggu. Kalau Beranak aja anjir. tunggu, kalau sistemnya beranak, artinya kan kita bicara multiple nih. Iya. Gua umur 20 punya 2 anak atau 5 anak lah gua, biar Oh. cepat gitu kan, 5 anak 10 gitu. Hmm. Ya, jadi umur 40-an gua udah 10 anak misalnya. Anak gua kan nikahnya 20 tahun lagi kan. Gua udah meninggoy. Salah-salah. Terus kenapa? Lah, gua nggak menikmati Kristen jadi mayoritas. Betul nggak? Kan tujuannya adalah ingin menikmati Kristen jadi mayoritas Indonesia. Dengan cara beranak, nggak mungkin di zaman gua. Oh, kepengen menikmati gitu. Iya, pengen menikmati di zaman dia kan. Emang menurut mereka kalau dari pengalaman lu, menurut mereka kalau mereka mayoritas apa jadinya? Kebanggaan. Kami yang Kebanggaan. benar. Hah? Iya, kami yang benar dan kami bisa mempersekusi balik kalian yang mempersekusi kami selama ini gitu. Ya kan. udah dipikirin aja secara rohani. Waduh, rohani lagi di bawah. Pikirin aja secara rohani kan. Mereka kan jadi jadi bangsa rohani lain bisa gitu. Nah, lu berpikir aja bahwa lu ini adalah mayoritas rohani di Indonesia ini. Kelar perkara. Ya, sebenarnya banyak solusi ya buat teman-teman ya. Waktu itu saya pernah ngomong gini juga, kayak mereka bilang, kami mau dirikan rumah ibadah susah gitu, nggak ada yang mau tanda teken. Warga yang muslim sekarang jadi kadrun, nggak mau tanda teken. Gue bilang gampang aja kalau mau. Ini Edis, kan banyak duitnya tuh. Sewain 10 rumah tuh dekat masjid, dekat gereja itu. Misalnya ini gereja mau bangun di mana, misal di Ciputat nih. Yang Kristen cuma dapat tanda teken 10, kurang 50 lagi. Suruh Edis sewa 5 rumah. Ya, suruh Rudi Yohanes sewa, Pak Bom sewa. Pindahin mereka semua ke sini. Ya beliin ini rumah-rumah muslim sama sewain rumah-rumah muslim yang ada di sekitar itu. Langsung ada tanda teken kan? Iya. Itu solusi. Itu solusi nyata daripada mereka koar-koar di medsos, nggak membantu. Harusnya bantu dong. Enggak, Oke. maksud gua lu kepanjangan itu. Maksudnya gini loh, lu pengen bikin rumah ibadah yang ngapain di tempat pemukiman padat muslim gitu loh. 43 menit. Ngapain anjir? Lu gereja bikin aja di tempat-tempat lu kontrak yang memang kampung lu ada. Nggak di bisa situ menjangkau gitu loh. jiwa, Menjangkau jiwa. memenangkan jiwa. Oh, nanti kalau kita tolak lu emosi. Ya memang harus seperti itu dong. Kami harus seperti apa Lu ya? memenangkan jiwa, lu ngajak-ngajak yang muslim. Dia harus untuk seperti inilah, pindah. gini-gini. Nanti muslim nolak, kalian emosi, marah, merasa dipersekusi. Apa maunya? Maunya itu seperti nila yang masuk ke susu langsung berubah semua kan? Anjir, ini bukan zaman VOC, Bre. Iya. Bukan Tapi zaman VOC. kalau mereka bikin gereja di mayoritas, ya tetap nggak tumbuh-tumbuh. Nggak ada buktinya. Bukan. Mereka udah coba segala Enggak, maksudnya cara. enggak gini, Gol. Ini mereka ini kan maksud kami bikin rumah ibadah susah. Kami dipersekusi gitu. Lalu anjir, ini muslim semua, muslim. Lu bikin gereja di sini gitu kan. Ini semuanya muslim, lu bikin gereja di sini, sedangkan kampung lu, rumah lu di sini, bikin gereja di sini. Ngapain lu bikin di sini gitu? Nggak, lu tahu permainan Otelo. Jadi mereka kebiasaan kayak main Otelo gitu. Begitu taruh situ semua lipat tetep jadi Kristen gitu. Ya enggak lah. Nggak bisa kayak gitu. Itu namanya lu mengganggu kerukunan beragama namanya gitu loh. Rumah lu di mana, bikin gereja di mana, kan kayak gitu. Kayak gitu jatuhnya. Kita udah lihat lah yang kemarin itu di mana? Tangerang ya. Iya, Serang. Ini bukan rumah gereja tapi mereka beribadah kan. Iya. Jam 9 ke atas masih nyanyi gitu. Lah pemukiman padat penduduk, muslim semua, mau tidur. Ada orang pulang kerja susah karena kehalang motornya, ribut lah. Gitu kan. Nah itulah kenapa lu ibadah sesuai dengan di mana kelompok lu berada. Dan gitu ibadah mereka juga kadang-kadang waktunya itu nggak jelas. Kalau Islam kan gini, coba tanya orang Kristen. Mereka tahu nggak jam ibadah umat muslim? Tahu semua. Tahu.
Ya, pasti tahu mereka kan Iya. jam Tapi berapa, gua jam berapa, jam Kristen berapa. tahu. Kalau Ada Kristen, sesinya jam 9, jam 1, jam 4, jam 7. iya nggak semua, tapi ada juga yang sampai jam 10 Setiap hari malam. Minggu, iya. Nggak, ada juga yang 10 malam, ada yang jam 8. Jadi random sekali gitu. Iya, kadang gini juga Bre sama nih. Oh, kalian ngomong kayak gitu. Kalian itu toanya, lihat itu toanya. Oh ya, tidak toa. toleransi. Lah, ini toa di kampungnya muslim sendiri. Ngapain lu ngatur, lu pendatang lu? Ada dia bilang, nih Ken dulu bilang gini sama gua sakit kepala Jul. Gua bilang kenapa? Anjir, gua pikir dia mau cerita dari sakit kepala, kita baik hati nih kan. Dia bilang, kenapa Ken? Gua pikir dia mau curhat apa kan? Iya, gara-gara toa masjid nih. Tiap pagi aku kebangun sakit kepalaku lah. Ya makanya. Ya udah lu pindah, gua bilang. Iya, pindah. Jangan mental victim. Lu kan ngekos, gua bilang, lu kan ngekos, pindah gini kos lah. loh, gini loh. Lu datang gitu, lu datang ke situ gitu kan, terus lu komplain dengan budaya di sana, kebetulan banget lagi budayanya itu menyangkut dengan agama Islam, lu komplain, lu pendatang Bre, Iya. lu pendatang gitu loh, nggak suka ya lu pindah gitu loh, cari yang memang kampungnya banyak dengan iman lu gitu loh, itu solusi. Lu datang baru ngontrak Iya, sebulan, itu 2 bulan, tapi itu memang beda loh. Aku sedikit ini curhat aja. ya, Itu sedikit mental cerita. victim sekali Bre. Lu lihat kenapa Chinese itu suka tinggal tuh kayak bareng-bareng kan? Nah. Kayak orang bilang, loh ini Cina nih kok, misal kayak di Jakarta ya, daerahnya Peluit, Iya. Sunter, Kelapa Gading, Pik gitu kan. Iya. Kenapa nggak berbaur tempat lain? Ya karena itu sebenarnya mereka mikir, ya udah gue nyaman di daerah yang gua daripada gue denger toa masjid, daripada gini, ya udah gue tinggal di mayoritas itu. Contoh. Nggak protes gitu. Jadi Konghucu mereka bikin apa namanya, bikin komunitas pemukimannya mereka sendiri, dan mereka nggak mencolok-mencolok di Iya. suku yang lain, di agama yang lain kan gitu. Itu contoh. Itulah kenapa Chinese lebih suka Itu, dia kayak di tempat dia sendiri. Ya udah ngapain kita? Jadi gini, prinsipnya Mereka kalau- merasa terganggu, mereka tidak mau mengganggu. Jadi Ah! gitu. Bikin pemukiman sendiri dan itu hukum sosial yang berlaku. Tapi ya faktanya jadi kalau dia Oten mentalnya korban, kalau kita dia tahu. tinggal di daerah yang mayoritasnya muslim, dia udah terima dengan konsekuensi itu. Biasanya contoh, misalnya dia buka toko tuh, ya udah dia tahu konsekuensi buka toko di daerah mayoritas muslim bakal gimana. Tapi nggak apa-apa menurut dia, ya udah gue Ya gampangnya gini lah. Chinese kalau semisal dia mau bikin toko makanan di kawasan muslim, nggak mungkin dia jual babi. Iya, Kalau jual ya. pakaian, dia jualnya pasti hijab, baju koko gitu. Nanti jualan babi di komunitas mayoritas muslim. Terus kata muslimnya, jangan jualan babi Bre, di sini muslim semua isinya. Oh, kami dipersekusi. Kami dipersekusi. Ini Uganda tuh bebas loh. Di Uganda bebas lo jualan babi tuh. Di semua kotanya Uganda tuh. Gimana? Gitu, Bre. Udah. Ya, ini balik lagi ke Elia Miro nih. Kembali lagi sekarang. Wah, Oke. kacau. Ya, masalah Parakletos. Kembali nih Ini Parakletos. topik aslinya padahal, Bre. Ini topik aslinya, tapi entah kenapa melebar. Aduh. Dari kalian sendiri, lu mungkin bisa beda pendapat nggak apa-apa. Lu sendiri Parakletos, lu terjemahkan apa dan apa maksud dari Yesus malah mengirim Parakletos, bukan dia yang sudah bangkit gitu. Kan harusnya dia udah bangkit, ya udah dia yang jadi penolong. Ngapain udah bangkit cuman bentar di dunia terus hilang, kirim orang lain, dia bilang. Gimana sih? Gua dulu apa lu? Iya. Oke. Yang pertama gini, Parakletos kalau kita artikan secara letterless itu penghibur. Nah, dalam konsep iman Islam, jadi masyarakat itu menunggu siapa yang datang dan rindu akan penghibur itu. Dan itu sudah didoain oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Robbi habli minas solihin, ya Allah datangkanlah dari keturunanku orang yang soleh yang akan, kalau bahasa Oten, menggembalakan seluruh manusia, yang akan mendorong semua manusia. Itulah penghibur yang kita maksud. Sang Parakletos itulah. Tapi kalau kita mau coba teliti lebih dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus bilang minta kepada Bapa Parakletos, sang penghibur. Dia adalah penolong lain. Ya, silahkan kita beda tafsir, ya silahkan. Aku menganggap itu Nabi Muhammad. Kalau dalam tradisi Islam, kalau dalam surat As-Saff, Nabi Muhammad juga akan menyampaikan kabar baik, wabisiruka ismuhu Ahmad. Kabar baik itu yakni datangnya seorang utusan Nabi yang bernama Ahmad. Itulah penolong lain yang sudah digenapi oleh Nabi Muhammad dan kita ditolong oleh dia segala aspek kehidupan. Kira-kira itu sih pandanganku. Dari Kores? Gue mengenai Parakletos itu imannya mereka lah. Biarkan apa yang mereka imani gitu. Kita bertoleransi di situ gitu. Yang jelas intinya Nabi gua Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Dia nggak pernah minta tolong untuk misinya kepada orang lain gitu, nggak pernah minta Oh, lempar tanggung jawab ke orang lain. Iya, nggak pernah gitu. Nabi gua nggak gitu ya. Nabi gua ditugaskan Beresin sendiri. beres sendiri, satu Selesai. arah Islam gitu kan, Islamnya nyebar gitu. Dan setelah tugasnya selesai, Nabi kami meninggal dengan senyuman dan dipelukan istri yang paling dia cintai, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha gitu. Jadi kita bertoleransi aja lah. Kalau Tuhannya itu Yesus yang ngomong. Dia Menurut minta mereka. kepada Bapak. Minta Iya, kepada Yesus. penolong yang lain. Penolong lain. Ya jadi kalau misalnya Tuhannya minta penolong yang lain, ya itu iman mereka lah, kita toleransi gitu. Yang jelas di Nabi kita eh, nggak butuh penolong lain gitu, karena Allah sudah cukup dan Nabi kita hebat gitu. Oke, mungkin Nggak apa namanya ya, nggak gitulah. ya. Aku nambahin gini. Gini, aku sedikit. Tunggu, aku dulu. Oh, enggak, abis ini loh Wah, sedikit. oke. Nabi kita mulutnya nggak hanya tukang lip service gitu ya, janjiin sesuatu yang sama sekali nggak pernah terbukti. Semua yang diucapkan kejadian. Mungkin itu. Oke, jadi kalau kita bicara dia bilang, oh itu adalah Roh Kudus gitu, akan kirim penghibur yang lain. Itu penghibur untuk apa gitu? Kalau kita bicara penghibur itu kan artinya ada solusi nih. Misalnya contoh, Kores lagi sedih, lagi galau, begitu ada dia, Kores jadi bahagia gitu. Buktinya orang Kristen juga sedih-sedih, susah-susah hidupnya juga, ya penuh penderitaan juga. Dan walaupun dia Kristen, dia tetap susah juga, nggak ada istilahnya terhibur atau apa, nggak ada berubah lah. Jadi mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau agama apapun, yang namanya manusia akan mengalami kesulitan dan ujung-ujungnya ya seperti itu juga gitu. Ada bahagia, ada susah, ada sedih, senang gitu. Ya itu yang pertama. Terus kedua, kalau dia bilang oh itu Roh Kudus gitu kan, Roh Kudus itu akan membuat orang tuh bisa berbicara bahasa roh, akan bisa melakukan mukjizat gitu kan. Kalau mereka kan Roh Kudus tuh identik dengan mukjizat gitu. Loh, buktinya sebelum Yesus naik ke atas, mukjizat sudah terjadi. Orang sudah kepenuhan. Nabi-nabi sebelum Yesus kan sudah ada. Roh Kudus. Semua kepenuhan-kepenuhan. Iya. Zakaria, Elia, semua kepenuhan juga gitu kan. Artinya tanpa Yesus pun udah ada nih. Kalau orang Kristen bilang, oh enggak jumlahnya berubah. Waduh, jumlah lagi gitu kan. Aku pernah nanya, loh apa bedanya dengan dulu sama sekarang? Oh bedanya kalau Yesus sudah ke surga, pintu Roh Kudusnya terbuka lebar. Jadi jumlah Roh Kudusnya lebih banyak gitu. Waduh, ini apaan gitu. Ini apaan ini gitu kan. Terus kalau kita bicara nih, ya penolong. Ya, sekali lagi, kalau tadi sudah dijabarkan ya bahwa penolong tuh harusnya bisa membuat kondisi orang lebih baik. Nolongin gitu, Iya. nolongin noten-noten ngehujat, bahkan bilang di awal. Ya kalau Kores sama kalau Goldian bilang menolong untuk menghujat ya. Jadi yang baik tadi dibilang dari hati nurani, kalau yang jahat dari Roh Kudus. Dari penolong lain dari sebelah. Sebelah. Simbulin lah dengan Roh Kudus. Oh ya, penolong. Penghujat. Jadi balik lagi teman-teman. Saya rasa semua manusia sama ya. Kita tuh punya yang namanya hati nurani. Kalau mereka bilang, loh kalau kita merasa bersalah tuh dari Roh Kudus itu, kasih tahu kamu ada rasa bersalah. Setahu saya semua orang awal-awal ya, contoh nih. Saya ambil contoh ya. Saya dulu pernah teman-teman dulu rental komik. Rental komik. Waktu itu saya SD kelas 6 lagi sewa komik tuh. Sewa komik terus saya sekolah di Medan jadinya. Ya, tiba-tiba berangkatnya kan disuruh bokap SMP ke Medan. Waktu itu kan nggak tahu tanggal berapa berangkat. Rupanya saya berangkat duluan. Komiknya belum saya kembalikan. Selama di Medan rasa bersalah. Rasa bersalah gitu. Padahal cuman lupa balikin komik. Itu hati nurani bukan Roh Kudus. Ya. Kalau disuruh sekarang lupa balikin mungkin ya biasa aja gitu. Berarti kan tinggal nanti balikin aja gitu. Itu kejadian kapan, Bre? Waktu SD. Naik ke kelas 1 SMP. Itu SD? Udah lama banget lah, tahun 90-an lah. 90-an, 2025, 35 tahun. Berapa tuh dendanya? Udah gua balikin terakhir. Wah, geblek lu. Gua kira masih. Enggak, maksudnya selama di Medan tuh kayak nggak tenang. Jadi begitu liburan balik ke Aceh itu yang pertama dilakuin gitu. Ya. Jadi itu ya bukan Roh Kudus, itu dari diri sendiri. Kalau mereka selalu bilang itu dari Roh Kudus gitu loh. Kalau dari Roh Kudus kok standarnya berubah? Ngerti nggak standarnya berubah? Dulu tuh rasa bersalah kalau dilakuin sekarang mungkin ya kita ketawa gitu kan. Kita ketawa aja loh. Itu kan sesuatu yang manusiawi lah, orang telat, lupa gitu. Ya Roh Kudusnya ya. Iya, maksud Juliusnya gini, orang-orang yang misalnya yang tidak mengenal Roh Kudus juga ketika dia melakukan kesalahan dia ada rasa bersalah dalam dirinya. Iya, sama gitu. semua. Sama semua gitu. Sama semua. Jadi itu kan balik lagi ke manusia.
Yes. Kalau Roh Kudusnya nggak, habis itu kalau Roh Kudusnya nggak Aturan punya kalau standar memang kacau. benar, kalau memang yang seperti itu datangnya dari Roh Kudus, harusnya orang-orang yang bukan Kristen itu nggak punya rasa bersalah kan? Gitu. Iya. Gitu harusnya. Tapi iya loh, Goldian nggak ada rasa bersalahnya dia kalau buat hal-hal yang nggak benar. Ini orang Nepal dia. Oh iya. Gue bukan orang Kristen, gue punya rasa bersalah ya enak aja. Gue setiap malam sebelum tidur selalu refleksi. Hari ini gue udah bikin kesalahan. Di mana apa, pijatnya tuh marahin refleksi tuh? orang cemana gitu. Tunggu, dia refleksi. Tapi Di mana nggak ada pijatnya yang dia itu? ubah. Ya gue mengubah. Makanya Allah kan bilang ini teguran juga bagi oten sama muslim-muslim yang munafik. Makanya refleksinya Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah itu nggak suka hambanya yang omong doang. Dia mengucapkan sesuatu tapi tidak dia perbuat. Lu salah, Demikian. Yang benar. Makanya lu kalau refleksi jangan pijit, Bre, tapi diri. Waduh. Waduh, ini kemana-mana. Refleksi itu maksudnya menilas balik kita salah apa. Iya, refleksi diri. Kaca lah. Tunggu, kalau yang namanya lu tilas balik gini Gol. Bukan lu berubah dulu yang lu lakuin. Yang lu lakuin itu minta maaf dulu ya kesalahan lu. Minta maaf ke diri gua. Hah, kok ke diri lu? Kan? Lu contoh nih, lu jahatin Kores nih. Lu malam merenungin. Waduh, tadi gua jahatin Gua Kores. WA, maaf lu hari ini gua bully res gitu. Ada res. Ada? Nggak ada. Oh, ya emang bully berarti ya. Gimana sih? Betul nggak? Orang kalau refleks. Udah. Oh iya. Ya mungkin itu aja dari kami. Walaupun sudah berubah-berubah. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Tunggu dulu nih, mati. Ya, makasih nih buat teman-teman semua. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gue belum Apa ya gitu? pesan terakhir gitu ya. Ini untuk Ustadz Yahya Waloni. Alhamdulillah wafatnya engkau wahai tentara Allah dirayakan oleh orang-orang kafir. Ini adalah sebuah pencapaian yang nyata di mana Ustadz Yahya Waloni engkau telah sukses memberikan rasa sakit hati kepada para pembenci Islam. Mantap. Semoga kami semua diberikan wafat yang seperti itu dan juga semoga kami semua seperti yang pada kemana nih orang-orang? Semoga kami semua menjadi seperti yang Allah mau dan memberikan wafat yang seperti Ustadz Yahya Waloni gitu. Dan perlu diperhatikan kawan-kawan muslim, Ustadz Yahya Waloni wafat tidak masuk ke dalam surga yang dimana surganya mengawini Tuhan sendiri. Sungguh ini adalah kejijian yang nyata yang tidak akan dirasakan oleh kaum muslimin yang memegang imannya sampai mati. Allahu Akbar gitu ikhwan. Mantap. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah ya khairul umah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.